Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Salam buat keluarga teman-teman di rumah. Salam sepak bola. Perkenalkan gue Ajay, gue si netizen yang suka membahas bola. Ya, pemanggilan pemain sudah dilakukan, 28 pemain sudah dipilih. Dan di video kali ini gue ingin memberikan pendapat atau ya memberikan insight ya tentang 11 pemain terbaik yang mungkin bisa digunakan oleh Clivert berdasarkan pemanggilan pemain ini ya untuk nanti melawan Irak dan Arab Saudi. Oke, langsung saja kita ke posisi penjaga gawang. Ada 3 pemain yang dipanggil, Hernando Ari, Martin Paz, dan juga Emil Audero. Siapa kiper utama yang akan dipasangkan gitu ya? Kalau menurut pendapat gua, kiper yang sangat layak untuk dipasangkan, dan gua rasa kalian juga pasti setuju, adalah Emil Audero, dimana dia sekarang ada di kondisi yang paling prima dibanding kiper-kiper lainnya. Martin Paz, dia memang bagus, tetapi sekarang dia sedang mengalami banyak cedera dan mengalami masalah kebugaran. Makanya kemarin pun dia tidak dipanggil kan. Dia sedang mengalami masalah kebugaran. Di Dallas pun dia sedang jarang bermain. Jadi kondisinya sedang tidak prima Martin Paz. Dan juga kemudian Hernando Ari Sutaryadi juga di Persebayanya sedang dalam fase naik turun ya. Jadi dan Emil Audero sedang dalam kondisi yang sangat luar biasa di Cremonese. Dia membawa Cremonese tidak terkalahkan sampai pekan keempat ya, luar biasa. Dan dia mencatatkan 2 clean sheet berturut-turut di 2 pertandingan terakhir. Dan dia mencatatkan save terbanyak di Serie A Italia, dan sekarang sedang dalam fase kiper terbaik di Serie A sampai pekan keempat. Jadi Emil Audero tentu saja akan menjadi pilihan utama seharusnya ya, melihat kondisi prima yang sedang terjadi sama dia. Oke, dan gua akan memasang formasi sama seperti di melawan Chinese Taipei dan juga Lebanon, yaitu 4-2-3-1 ya. Gua akan menggunakan formasi 4-2-3-1 di mana 2 back tengahnya gua akan memasang Jai Itzes tentu saja ya sebagai kapten utama, dan Kevin Dix. Gue begitu impress dengan permainan Kevin Dix di back tengah kemarin ketika menghadapi Lebanon. Dia begitu sangat bersinergi dengan Itzes sebagai palang pintu terakhir, Kevin Dix sebagai orang yang agresifnya, dan dia punya kekuatan itu. Ditambah satu keunggulan dari Kevin Dix adalah progresi passing dia yang sangat baik dan visi bermain dia yang sangat baik. Ya, progresi passing dan visi bermain dia yang sangat baik. Ya dibanding ya kita lihat Justin Hubner, Rizky Ridho, Jordi Amat, ya Kevin Dix jauh lebih baik secara fisik bermain. Jadi gua akan memasang Itzes dan Kevin Dix sebagai 2 back tengah kita. Di posisi kanan gua akan memasang Sandy Walsh. Meskipun akhir-akhir ini Jakob Sayuri yang selalu dipasang di sana, tetapi gue rasa untuk bertahan ya, karena Jakob ini menyerangnya sangat baik tapi bertahannya kurang baik, jadi kurang balance kalau Jakob yang dipasang. Dan kalau kita sedang dalam mode balance ya, kan kita menghadapi Arab tidak mungkin bermain terlalu terbuka, menghadapi Irak pun nggak mungkin bermain terlalu terbuka ya. Jadi gue akan memasang pemain yang balance, yaitu Sandy Walsh yang menyerang dan bertahannya sama kuatnya itu. Dan di sektor kiri tentu saja Calvin Verdong belum tergantikan, gue rasa Dean James masih belum gue rasa untuk menggantikan Calvin Verdong ya. Verdong tetap akan gue pasang di kiri, tapi kemarin Verdong sempat dicoba di posisi tengah ya, meskipun sebenarnya gue bilang Verdong ini masih belum terbiasa main di situ, jadi masih sedikit on off gitu. Oke, itu Verdong di kiri. Di tengahnya tentu saja dengan Tom Haye dan Joy Pelupesi ya. Ini gue rasa duonya tidak bisa tergantikan sampai mereka sudah dalam habis ya. Selama mereka ini masih dalam kondisi yang peak, gue rasa Haye dan Pelupesi masih akan menjadi duo pivot yang akan sangat berguna untuk timnas, dimana balancing ya, menjadi faktor penting ya, dimana Pelupesi sebagai orang yang menjaga kedalaman, Haye sebagai deep playing playmaker, orang yang memprogresikan bola ke depan gitu ya.
dan juga sebagai orkestrator di lapangan tengah. Mereka udah cukup balance ya, Haye dan Pelupesi. Kemudian 3 di depannya, gue akan memasang Ricky Kambuaya di tengah. Kambuaya sudah sangat terbukti ya di posisi itu. Dia juga pemain yang cerdas ya, selalu bisa mengambil momentum di saat-saat genting ya. Kita tahu lawan Cina dia mengambil momentum yang cukup luar biasa dan membuat pemain Cina menjatuhkan dia ya. Ricky Kambuaya akan gue pasang di nomor 10. Kemudian di kiri kanannya, di kiri gue akan memasang Ragnar Oratmangun di situ. Ya. Kita tahu Patrick Kluivert ini selalu memasang wing yang inverted, artinya wing yang masuk ke dalam. Jarang dia menggunakan wing yang melebar. Kita lihat Emiliano Jonathan saja kan dia tempatkan untuk masuk ke dalam gitu ya. Melakukan pergerakan-pergerakan ke dalam. Jadi memang tipikal Kluivert ini dia senang sekali menggunakan sayap yang masuk ke dalam. Nah, menurut gua Ragnar Oratmangun sudah sangat cocok ya, karena dia ini bukan tipikal pelari. Dia ini tipikal pemain yang bisa gue bilang wide playmaker. Ya, karena dia punya visi bermain yang sangat baik. As a winger dia punya visi bermain yang sangat baik. Dia lebih menggunakan otaknya dibanding skillnya. Itu adalah Ragnar Oratmangun. Makanya Ragnar sebagai wide playmaker sangat cocok bermain di posisi wing kiri ya, wing kiri. Kemudian di wing kanannya gue rasa one and only Emiliano Jonathan sangat layak bermain di situ ya. Emiliano Jonathan sudah membuktikan di 2 game menghadapi Chinese Taipei dan Lebanon bahwa kelas dia sudah berbeda ya. Kelas dia udah another level dan sudah sangat layak untuk ada di posisi inti timnas Indonesia. Gue selalu katakan ya, Emiliano Jonathan ini menurut gue adalah partner yang sangat tepat untuk striker kita. Striker kita tentu saja Ole Romani yang akhirnya kembali ke squad ya. Meskipun ya di klubnya dia belum bermain, mudah-mudahan dia ada main sekali 2 kali dulu lah di klub untuk mengembalikan feeling bermainnya sebelum nanti ke timnas Indonesia. Ole Romani dipanggil artinya dia sudah dalam posisi yang siap untuk dimainkan. Meskipun Ole Romani sekarang kabarnya masih ada di Belanda ya untuk recovery. Tapi ya gue rasa Ole Romani mungkin akan kembali ke klub dalam waktu dekat ya. Gitu ya. Ole Romani akan mengisi sektor depan tentu saja. Jadi ya ini adalah formasi yang sangat ideal, pemain-pemain yang sangat ideal juga gitu di posisinya menurut gue berdasarkan pemain yang dipanggil ya, yaitu kiper Emil Audero, di belakangnya Itzes, Kevin Dix, Sandy Walsh dan juga Calvin Verdong. Di tengahnya Joy Pelupesi, Tom Haye. Kemudian 3 di depannya Ricky Kambuaya, kanannya Emiliano Jonathan, kirinya Ragnar Oratmangun, di striker depannya Ole Romani. Ini udah very strong team yang kita punya, kekuatan terbaik yang kita punya. Oke, dan mudah-mudahan ya mungkin ada meleset 1-2 tapi gua rasa tidak akan meleset jauh ya. Paling 2 pemain, paling 2-3 pemain yang akan berbeda. Tapi ini udah very strong team yang kita punya. Mudah-mudahan dengan strong team ini kita bisa berbuat banyak di ronde 4. Sekali lagi seperti video sebelumnya, targetan adalah 3 juru kunci. Setidaknya peringkat runner up bisa kita secure. Kalau kita bisa runner up, berarti kita kan bisa melaju ke tahap-tahap berikutnya. Ya, dengan tidak menjadi juru kunci, menurut gue itu sudah keberhasilan buat Kluivert. Oke, itu aja ya guys ya.